Eh, Selamat datang di kelas sistem operasi. Materi kali ini kita akan membahas mengenai navigating the file system. Intinya bagaimana sih letak folder yang terdapat pada sistem operasi Linux. Kalau kita biasa menggunakan sistem operasi Windows, kita bisa mengetahui melalui drive C, kemudian di sana ada folder Windows, ada sistem 32, dan segala macamnya. Lalu bagaimana dengan Linux? Nah, kita akan membahasnya di materi kali ini. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai di mana Linux meletakkan filenya, lalu kemudian file-file seperti teks, grafik, dan yang lainnya, lalu direktori seperti apa saja yang ada, dan bagaimana hierarki organisasi dari letak folder tersebut. Seperti yang kita ketahui, setiap operating system tentu mempunyai root folder atau mempunyai sistem foldernya, tempat di mana sistem operasi tersebut meletakkan file-file yang dipakai pada saat operating system itu dijalankan. Pada Windows itu dikenal dengan nama My Computer. Lalu kemudian di sana ada drive C, ada dalam C ada Windows dan segala macamnya. Nah, pada Linux dia dikenal dengan nama root directory atau disimbolkan dengan menggunakan slash. Lalu di dalam root directory atau slash tadi baru terdapat banyak file yang digunakan pada operating system Linux. Ada bin, ada boot, ada dev, ada etc, lalu ada home, ada lib, media, ada mounting atau mnt, ada opt. Home ini merupakan direktori yang biasa digunakan untuk setiap direktori default dari pengguna. Direktori struktur. Untuk melihat isi dari sebuah direktori, kita dapat menggunakan base command ls. Lalu kemudian kalau kita ingin melihat root, maka ls pasti slash. Ingat bahwa slash tadi merupakan simbol dari root directory. Maka tampillah folder-folder yang terdapat pada root directory. Home directory. Seperti yang saya sudah sebutkan di tadi, bahwa ketika pengguna memiliki root home folder default-nya, itu letaknya adalah di dalam /home. Ketika pengguna baru kemudian dibuat, kemudian di /home ini akan menghasilkan sebuah folder berdasarkan nama pengguna baru yang disebutkan tadi. Setiap dari directory name itu menggunakan nama dari pengguna tersebut. Contoh di sini ada home /sysadmin, berarti sysadmin itu berada di dalam directory rootnya home. Oke, nama penggunanya adalah sysadmin. Jadi sysadmin digunakan sebagai nama default folder yang terletak di home. Current directory. Untuk melihat kita sedang berada di direktori mana saat ini, kita bisa menggunakan base command pwd. Pwd kita ketikkan pada baris terminal, lalu nanti akan menghasilkan kita sedang berada di direktori yang mana. Contoh di sini, pwd, kemudian di enter, maka menghasilkan dia sedang berada di /home/sysadmin. Default-nya seperti itu. Changing directory. Untuk masuk ke dalam suatu direktori yang lain, ya, kita dapat menggunakan base command cd. Ya, dengan menggunakan base command cd, kita dapat masuk ke suatu dokumen, ke suatu direktori, ya, dengan menggunakan path-nya. Contoh di sini ada option, ada path. Biasa langsung aja kita masukkan path-nya. cd dokumen. Maka kemudian kita akan masuk ke dalam dokumen. Kalau kita mau masuk ke dalam cd, tadi ada /etc, maka cd spasi /etc, seperti itu. Kalau kita ingin kembali ke home directory atau awal, maka kita ketikkan saja base command cd tanpa diikuti apapun. Maka dia nanti akan langsung otomatis mundur ke home directory. Path. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika kita ingin masuk ke dalam directory, kita menggunakan base command cd diikuti dengan path. Path ini ibaratnya merupakan URL.
Ya, mirip seperti URL. Diikuti dengan karakter slash dulu pertama, lalu direktorinya apa, lalu direktori berikutnya. Contoh di sini ketika kita ingin masuk ke dalam direktori picture, maka sebenarnya cd slash home slash sysadmin slash picture, seperti itu. Lalu ada istilah absolute path. Absolute path ini merupakan path yang direktorinya sudah sangat jelas, yang diizinkan ya kepada si pengguna tersebut. Contoh di sini absolute path adalah home sysadmin. Ya. Berarti menandakan bahwa sysadmin merupakan home directory yang terletak di dalam slash home. Lalu ada relative path. Relative path biasanya merupakan direktori atau path yang merupakan foldernya itu baru dibuat oleh pengguna. Biasa untuk karena peruntukan tertentu. Contoh di sini relative path adalah school art. Nah, maka kemudian school art ini kemudian baru saja dibuat oleh pengguna ketika dia masuk atau menggunakan sistem operasi tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi school tadi itu merupakan direktori baru yang dibuat di dalam direktori dokumen yang berada di dalam direktori sysadmin. Oke. Lalu listing file in directory. Nah, seperti yang sudah dicontohkan pada comment skill di materi sebelumnya, dicontohkan bahwa ketika kita ingin menampilkan isi dari sebuah direktori, kita menggunakan base command ls. Nah, ini contoh lebih detail ya ketika kita ingin melakukan listing file terhadap suatu direktori dengan menggunakan ls. Ingat lagi bahwa di comment skill yang kemarin, suatu base command dapat diikuti dengan option atau dapat diikuti dengan argumen. Kalau kita ingin menampilkan suatu hidden file, maka kita harus menambahkan option pada base command ls. Kita bisa menggunakan min a. Maka min a akan kemudian menampilkan hidden file pada saat hasil output dari base command tersebut. Kalau kita ingin menampilkan direktori informasinya secara lebih lengkap, kita menggunakan base command min l. Ketika kita menggunakan min l, maka informasi yang dihadirkan mengenai file-file apa saja itu jauh lebih lengkap. Contoh, ada permission-nya, ada user, ada grupnya, kapan dia dibuat, ukurannya berapa, size, dan segala macamnya. Ini adalah contoh dari beberapa informasi yang tadi menggunakan min L. Tadi saya bilang bahwa di sana ada informasi dari kepemilikan, ownership. Lalu ada informasi mengenai user owner, ada informasi mengenai group owner, ada informasi mengenai file size-nya, ada informasi mengenai kapan file tersebut dimodifikasi, lalu kemudian nama filenya apa. Kalau kita ingin membuat agar informasi size ini dapat dibaca oleh pengguna atau user, maka kita dapat menambahkan perintah lagi yang lainnya, gitu. Karena kalau kita menggunakan perintah min ls min l, di sini informasi size yang diberikan masih dalam bentuk bytes, ya. Tapi kalau kita menggunakan base command tambahkan h, jadi contohnya ls min lh, maka kemudian dia akan berubah size-nya menjadi megabyte. Nah, ini merupakan contoh size yang lebih mudah dibaca oleh pengguna. Contoh, yang di atas 156.000. Lalu yang di bawah dengan menggunakan min lh menjadi 1,5 M. Gampang bagi pengguna yaitu 1,5 mega. Kalau kita ingin hanya fokus kepada direktori saja, kita bisa menggunakan option min D.
Lalu kalau kita ingin menampilkan secara rekursif, nah ini kita bisa menggunakan option min R. Ini ada contohnya, ls spasi min R untuk menghasilkan folder yang ada di etc ppp. Ya. Maka kemudian outputnya berupa rekursif. Selesai sampai situ yang dapat saya sampaikan di materi kali ini. Sampai jumpa lagi di materi yang selanjutnya.